Selamat siang, saya Almira Karissa Bastian, 2087045, akan mempresentasikan mengenai tugas hukum lembaga pembiayaan. Next. Hak kekayaan intelektual pada awalnya berasal dari istilah intellectual property right yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang dijaminkan oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, hak cipta. Hak cipta yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada hak kekayaan industri, di mana hak yang mencakup antara lain paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Hak kekayaan intelektual ini pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Next. Kekayaan intelektual dapatkah dijadikan jaminan dari suatu pembiayaan? Next. Menurut hasil sidang United Nations Commission on International Trade Law yang ke-13 tahun 2008 menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Lalu jika dilihat dari unsur kebendaan, maka kekayaan intelektual dapat dikelompokkan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sehingga terdapat aset yang berbentuk kekayaan intelektual dapat dilakukan pengikatan secara fidusia. Fidusia sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan. Dengan ketentuan benda yang dijaminkan tersebut tetap berada pada penguasaan pemilik benda. Selama ini, objek fidusia yang berlaku di perbankan meliputi benda bergerak berwujud seperti mesin dan mobil. Namun, wujud meliputi piutang. Selanjutnya yang nomor 2, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, di mana dalam pasal 9 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Selanjutnya, pada pasal 10 disebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan atau dialihkan haknya kepada orang lain. Oleh karena itu, pemerintah memberikan peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya seperti hak cipta, merek, paten untuk dijadikan suatu jaminan dalam mendapatkan pembiayaan modal dari bank. Selanjutnya yang nomor 3, menurut UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya pada pasal 16 ayat 3, menyatakan secara tegas hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Yang terakhir nomor 4, UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten, khususnya pada pasal 108 ayat 1 menyatakan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Isu hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit atau jaminan ke bank mulai muncul lagi sejak pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif pada tanggal 12 Juli 2022 yang lalu. Presiden ingin mendorong ekonomi kreatif dapat semakin bertumbuh mengingat industri pariwisata dan ekonomi kreatif 2020, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa yang mendatang. Next. Kendala apa sehingga sampai saat ini jarang sekali ditemukan jaminan berupa aset kekayaan intelektual? Next. Di dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, antara lain jangka waktu perlindungan haki yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence,
penilaian aset haki, dan juga belum ada dukungan yuridis, baik dalam bentuk peraturan terkait aset hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya studi dan diskusi lebih lanjut mengenai implementasi hak kekayaan intelektual sebagai kolateral dalam memperoleh kredit. Next. Kendati demikian, terdapat beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam hal implementasi penggunaan aset berbentuk kekayaan intelektual ini sebagai jaminan di bank. Beberapa di antaranya seperti pemalsuan atau penyalahgunaan data atau informasi kekayaan intelektual, lalu pemberian fidusia, mengalihkan haknya tanpa persetujuan bank atau penerima fidusia, dan yang terakhir, jangka waktu hak atas kekayaan intelektual telah berakhir atau lebih pendek dari jangka waktu kredit. Next. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, setiap kekayaan intelektual yang dicatat dan didaftarkan harus mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual yang dapat diakses oleh publik, termasuk apabila terdapat perubahan informasi atau data. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun pengaturan mengenai pencatatan kekayaan intelektual dan informasi esensial lainnya, seperti yang pertama ada nama pemilik dan atau pemegang kekayaan intelektual seperti telah berakhir, sedang dijaminkan, dan lain-lain. Ketiga, jangka waktu hak atas kekayaan intelektual. Keempat, nomor bukti kepemilikan kekayaan intelektual. Dan kelima, nilai ekonomis kekayaan intelektual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.